Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang sedih mudah-mudahan cepat dihilangkan kesedihannya. Yang banyak masalah mudah-mudahan mendapatkan solusi yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini atau dini hari, karena pada saat ini kisaran pukul 02.30 atau setengah 3 dini hari, barusan saya melihat di media YouTube ada video-video yang terkait dengan pernyataan-pernyataan dari salah satu sahabat kita, saudara kita dari ex-HTI, yaitu Koh Felix Xiao. Setelah saya melihat, saya tertarik untuk sedikit memberikan jawaban atau tanggapan dari statement-statement dari beliau yang barusan saja saya lihat. Coba kita lihat statement-statement yang disampaikan oleh Koh Felix Xiao berikut ini. Koh Felix menyampaikan bahwasanya Islam adalah musuh bagi kezaliman, musuh bagi kesewenang-wenangan, musuh bagi ketidakadilan, dan Islam adalah berbahaya bagi siapapun yang jahat di dunia ini. Sepintas memang tidak ada masalah dari apa yang dinyatakan oleh Koh Felix Xiao ini. Akan tetapi menurut saya alangkah lebih baiknya kalau Islam atau pernyataan tentang agama Islam itu dibangun dengan narasi-narasi yang baik, dibangun dengan narasi persatuan. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat untuk kita semuanya, seluruh alam semesta. Kenapa tidak itu yang dibangun? Kenapa yang dibangun itu Islam adalah musuh, Islam adalah berbahaya, Islam adalah yang jelek-jelek yang lainnya lah. Sembuh. Gak paham saya sama Ustadz Felix ini atau Koh Felix ini. Kenapa yang ada dalam pikirannya itu selalu hal-hal yang minor, selalu hal-hal yang negatif. Cobalah bersama-sama kita bangun narasi Islam yang rahmatan lil alamin. Pertanyaan saya, kok bisa Koh Felix itu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh mereka-mereka yang memusuhi Islam, dengan mengatakan mereka-mereka itu melalui pengemban dakwahnya mau menyingkirkan Islam. Wow, keren sekali bahasanya, mau menyingkirkan Islam. Memangnya siapa mereka itu? Kok bisa-bisanya punya keinginan untuk menyingkirkan Islam, dan dengan cara mengkriminalisasi ulama. Ini agak saru ini bahasanya, mengkriminalisasi ulama. Menurut saya khususnya di sini ya, tapi nggak tahu kalau di luar sana. Ulama di sini Pasuruan, Jawa Timur, Pulau Jawa aman-aman saja. Tidak ada yang dikriminalisasi, kecuali mereka-mereka atau beliau-beliau yang memang bersalah. Kalau bersalah, diproses, masuk akal dong. Kalau keliru atau melanggar hukum kemudian dihukum, masuk akal nggak sih? Kayaknya masuk akal deh. Lalu mana kriminalisasi ulamanya? Koh, ya Allah, Koh Felix ini. Dia katakan lagi, itulah citra yang sengaja dibikin bagi siapapun yang berbuat dan bergerak dengan cara Islam.
Dengan cara Islam yang seperti apa? Dengan cara Islam yang bagaimana? Kok sampai dianggap teroris, radikal, ekstremis? Kalau berbuatnya kasar, kalau berbuatnya radikal ya disebut radikalis. Kalau perbuatannya ekstrim ya pantaslah disebut ekstremis. Kalau dia atau siapapun itu dakwahnya dengan cara teror, ya pantaslah disebut teroris. Lalu apa masalahnya? Siapa yang dimaksud tidak menginginkan agama itu siapa kok? Mereka yang tidak menginginkan agama selalu disebut-sebut dengan pro kebinekaan, pro NKRI, Pancasilais dan lain sebagainya. Itu siapa yang dimaksud tidak suka atau tidak menginginkan agama itu? Kalau agama Islam di Indonesia dalam konteks politiknya adalah ya pro kebinekaan, pro Pancasila, pro NKRI. Menurut saya, mungkin menurut sampean semuanya, siapa yang nggak mau agama? PKI, komunis, di mana tempatnya? Kan nih politik kan, ujung-ujungnya politik. Dalam kampanye si penista agama. Sebenarnya saya juga bingung ini. Yang disebut penista agama itu siapa? Apa dan bagaimana? Coba deh kita sama-sama belajar lah. Kita sama-sama mencoba untuk memahami, untuk mengerti. Jangan-jangan penista agama itu adalah orang yang selalu berteriak tentang agama, tapi kelakuannya jauh dari agama. Atau jangan-jangan orang-orang yang suka mensyiarkan agama, tapi sebenarnya dia nggak paham agama. Siapa ya penista agama ini sebenarnya? Kok sampai Kofelik mengatakan mereka yang memusuhi Islam akan mengatakan kalau kamu berislam maka kamu adalah radikal. Sorry kok, Islam bukan agama radikal. Islam bukan agama ekstrim. Islam adalah agama yang menebarkan perdamaian, menebarkan cinta kasih. Islam adalah rahmatan lil alamin. Belajar utala kok di sini-sini aja kah. Justru sampean kok yang selalu mengulang-ulang perkataan yang sama, narasi yang sama terus-menerus. Penista agama, dan penista agama. Sehingga sampean sendiri yang menciptakan, menggiring opini bahwa siapapun yang tidak sesuai dengan pandangannya sampean, maka seolah-olah dianggap sebagai kaum radikal. Maka seolah-olah dianggap sebagai kaum ekstremis. Padahal siapa yang menganggap seperti itu? Penista agama itu siapa? Ahok. Ahok kan sudah dihukum. Kok sih terus penista agama, terus penista agama? Jangan-jangan saya atau jangan-jangan sampean yang penista agama. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jangan-jangan itu menurut sampean sendiri paling kok. Yang membuat inti seperti itu jangan-jangan sampean sendiri. Kok bisa ada inti pesan seperti itu? Yang tidak membela Al-Quran disebut dengan membela penista agama. Yang tidak cocok dengan sampean disebut dengan membenci agama. Yang tidak sepaham dengan sampean disebut menuduh sampean sebagai kaum radikal.
Ya apa sih cara mikirnya? Begini kok, atau siapapun itu Anda semuanya di luar sana. Sudahlah, hentikan. Jangan menggunakan narasi kriminalisasi ulama. Hentikan bahasa kriminalisasi ulama. Oh, nyebutnya aja susah ini. Karena bahasa itu tidak baik. Narasi itu tidak baik. Ungkapan pesan-pesan seperti itu sangat tidak baik. Dampaknya sangat berbahaya. Bisa memecah belah umat. Bisa memecah belah umat. Bisa memecah belah bangsa. Kriminalisasi ulama berarti ulama dihabisi, berarti ulama semuanya ditangkapi. Kan nggak seperti itu faktanya, kan nggak seperti itu nyatanya. Masih banyak ulama yang baik-baik saja dan bebas berdakwah. Misu-misu aja bebas, apalagi berdakwah. Terus mana yang dikriminalisasi? Kalau yang dipenjara ya yang salah lah. Kalau nggak salah nggak mungkin dipenjara. Terus stop narasi adu domba. Kok bisa? Mulai kapan Allah itu hajatan kok? Allah punya hajat kepada kita itu mulai kapan? Justru kita yang punya hajat. Kita yang mengemis ridho Allah. Kita yang mengemis rahmatnya Allah. Kita yang mengemis ampunannya Allah. Kok iso Allah diwarap hajatan itu kok iso? La haula wala quwata illa billah. Oh, sampean pada hari ini tok tah bela Quran. Ke Felix. Kami, khususnya warga Nahdliyin, mulai lahir, mulai kecil diajari membaca Al-Quran, mulai kecil diajari mencintai Al-Quran, mulai kecil diajari belajar untuk memahami Al-Quran, mulai kecil kita diajari untuk melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran. Cuman masalahnya kadang-kadang ya ada yang paham, ada yang nggak paham, ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti, ada yang males, ada yang nggak males. Kalau bela Quran itu tidak hanya di hashtag kok. Bela Quran itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita memuliakan Al-Quran, kita membaca Al-Quran, kita mempelajari isi Al-Quran. Belajar ke siapa? Ke kiai lah. Belajar di mana? Di pondok lah atau di madrasah. Masuk belajar langsung kepada Rasulullah kan nggak mungkin. Masuk kita belajar melalui buku-buku yang nggak jelas, ya nggak mungkin toh. Masa belajar melalui internet? Wah, nggak masuk akal kok, nggak masuk akal. Belajar kepada kiai, belajar di mana? Di pondok pesantren. Belajar di mana? Di madrasah. Belajar di mana? Di kiai-kiai kampung. Insya Allah kita akan menjadi hamba yang selalu membela Al-Quran. Tidak pada hari ini aja, mulai dulu sampai kita mati. Wes, sumpek ngerasain kau Felix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.